Di sini tujuannya ingin membantu Bapak untuk memperkenalkan bisnis yang sedang Bapak jalani saat ini. Jadinya saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa membantu kami untuk menjawab. Untuk pertama kali, kalau boleh saya tahu latar belakang bisnis ini didirikan sejak kapan ya Pak? Kami ini latar belakangnya pada tahun 2007 itu ada pelatihan Gakin di Kulon Kebraon. Pelatihan itu diperuntukkan oleh warga miskin di Kulon Kebraon. Kebetulan kami adalah dari kader lingkungan waktu itu ya, mungkin pernah dengar kader lingkungan. Pada saat itu ada istilahnya Pak Yakin, Edin dan lain sebagainya. Saya sebagai kader lingkungan sama istri saya juga. Pada tahun 2007 itu ada ya, tadi pelatihan hanya gondok dan keluarga diperlukan Gakin. Nah dari 30 orang itu kautan tidak terpenuhi sehingga kader-kader lingkungan diharapkan ikut. Nah akhirnya istri saya diperkenan ikut sebagai untuk melengkapi kautan yang 30 itu. Dari 30 orang itu yang jadi yang satu istri saya itu. Iya. Karena istri saya itu sampai sekarang itu bisa dibilang orang paling gila di Surabaya, ya istri saya itu. Gila ilmu Mbak, bukan apa. Latihan aja gondok belum 1 tahun itu sudah jadi instrukturnya yang gondok, bisa ngajar yang gondok. Pelatihan Sulampita belum 1 tahun juga sebagai pelatihnya Sulampita. Rajutan juga sebagai pelatihnya Rajutan. Pelatihan ini apa Rias Manten juga jadi perias manten, tapi saya nggak sanggup. Kalau harus beli bunga di kayu, terus dekor, wah panean nggak tahu wes, pokoknya saya nggak sanggup seperti itu. Kemudian pelatihan PAUD, mendirikan PAUD sampai sekarang. Akhirnya PAUDnya dikasihkan RW itu PAUDnya istri saya pribadi zamannya si dia Katarinya waktu Bambang Bia dulu. Terus pelatihan TAAM itu Taman Asuh Anak Muslim, itu sudah berdiri 13 tahun yang lalu. Itu juga punya istri saya. Tidak pernah pelatihan manik-manik, tapi istri saya jadi rajanya manik-manik Surabaya. Kami juga bisa melatih ini batik tulis, padahal kami nggak pernah pelatihan batik tulis. Tapi nggak tahu ya, semuanya itu memang ya apa ya, ya mungkin dari semangat kami yang kepingin maju, sehingga kami belajar dengan apapun yang kita pelajari itu kuncinya harus belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga semuanya apa yang kita cari ini kita bisa seperti itu. Kemudian dari 30 orang itu hanya istri saya yang jadi. Begitu biasanya istri saya itu kalau pelatihan umpamanya buat ini gitu ya, Bu nanti kita buat seperti ini contohnya. Jadi saya mesti begini, hasil saya nanti harus lebih baik daripada contoh yang di depan itu. Dirinya sendiri itu dimotivasi setinggi mungkin, ya Pak, melampaui apa yang diajarkan itu. Itu diajarkan kok hasilnya jelek, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai yang ke-10 kok masih jelek. Ditanya lagi, yang salah saya apa barang itu? Loh gitu, iya. Yang salah saya apa barang itu? Orang bisa bikin seperti itu bagus, kenapa saya tidak? Berarti saya kesalahan ada diri saya. Belajar lagi. Bagi yang sekian kalinya baru dianggap bagus. Bagus itu yang menganggap bagus bukan dirinya sendiri, tapi yang menganggap bagus adalah lingkungannya. Contohnya bikin tas artinya bagus itu. Pertama kali seingat saya itu ada Bu RT, nya kok bagus tasnya, tak belinya, nggak usah Bu, ambil, saya tak bikin yang lebih bagus lagi. Itu dengan saya. Begitu 1 minggu kemudian bikin lagi, ada Bu RW lagi yang lebih dulunya kok bagus, wah cantik, tak beli nih, nggak usah beli, ambil, saya tak bikin yang lebih bagus lagi. Nah, itu terus menerus sampai tahun 2008. Pelatihan tahun 2007 2007-2008 itu sudah ikut pameran. Iya sudah ikut pameran gitu. Pameran ya ala kadarnya gitu. Tahun 2007 waktu itu di Gramedia Expo nggak salah, Jatim Fair itu nggak salah. Tahun 2008 itu juga begitu. Begitu pameran barangnya kan hanya beberapa, saya nggak mau kan, ya dipaksa sama Bu Wilis, Bu Retno Wilis waktu itu di
telepon sama Bu Sumi, sekretarisnya Dekras Nada itu, orang lain dimarahi saya. Sekarang karena kan istilahnya nggak saya hiraukan kan. Wong kita itu masih belajar jalan, disuruh lomba lari, gitu. Istilahnya kan begitu. Akhirnya kata reken, begitu saya ditelepon marah-marah. Orang lain aja minta ngerpo istilah orang Jawa itu, enggak dikasih, kami yang dikasih free nggak mau. Pokoknya yang penting saya nggak mau tahu. Pokoknya besok tactical meeting harus bawa contoh produk sama foto-foto yang ada. Artinya kalau foto sama produk itu kan untuk brosur waktu itu. Akhirnya saya sama nyonya gerung-gerung. Ya apa ya? Ya segala wis kita ikut apa adanya. Gitu. Begitu kita ikut apa adanya, ya seperti biasa kan. Pameran seperti itu, ada banyak pengunjung dan itu pertama kali saya ikut pameran. Saya disuruh bikin apa ya, brand. Saya enggak kan harus punya nama kan. Akhirnya saya awur sama istri saya. Apa namanya? Apa ya, Wiwit Collection. Iya, akhirnya jadilah Wiwit Collection itu. Itu jenama pameran biasanya kan bawa kartu nama apa. Aduh kok kartu nama sih. Akhirnya saya beli ini, kebetulan saya bisa sedikit komputer lah. Saya belikan ini apa, kertas buffalo ya, beli ya. Terus saya bikin kartu nama kadarnya, tak print, tak guntingi sendiri, baru ikut pameran. Kemudian pameran ya biasa kan, yaitu pengunjung itu banyak. Kemudian nggak salah 3 bulan setelah pameran itu, saya di block up di majalah Kompas pertama kali itu besar-besaran. 1 halaman penuh isinya itu saya dengan judul Brown Go Internasional. Saya geleng-geleng apanya yang Go Internasional ini, kayak apa ya, pungguk merindukan bulan aja gitu. Akhirnya yes biarinlah. Kemudian 3 bulan kemudian kuli-kuli panggul kesini Mbak. Saya mumet rasanya kuli-kuli panggul. Tahu kuli panggul? Yang orang-orang di kerja itu bukan? Iya. Apa Mas kuli panggul? Yang Istilah saya apa? Nggak tahu. Kuli panggul itu kameramen yang syutingnya di sini. Iya. Itu kuli panggul ya, Iya, syuting. iya. Habis itu ditonton lah se-Indonesia. Dari teman-teman yang jauh-jauh towil semua. Wah, sekarang sudah berhasil lah sudah ini. Apanya yang berhasil itu aku kalau gawe ini media aja biar laris korannya gitu. Tapi setelah itu saya tertantang, Mbak. Wah, ini kalau orang Jawa bilang cacing-cacing nggak ngepeh gitu loh. Artinya kita berbuat setengah-setengah, gaung kita terlibat. Akhirnya saya yang biasanya sopir rencar, saya juga tak kurangi bantu istri saya. Biasanya saya jualan bunga rame-rame di Gelombang Citadingu dulu. Saya kalau pulang di Damian sana itu tak kurangi. Sebagian saya biasanya saya sebagai biro jasa ya. Mas satu perumahan ini saya nguruskan satu pindahan. Saya biro jasa ya. Nah, kadang-kadang teman-teman itu ada yang mau luar kota mana. Pak, tolong temani saya Pak, coba ke Malang. Nah, artinya apa? Sopirono aku nang Malang. Nah, seperti itu. Banyak hal-hal itu seperti itu. Akhirnya setelah itu saya di berokap di majalah itu booming Mbak. Media, TV, koran apalagi barduyun di sini. Akhirnya akhir 2008, tadi pelatihannya 2007. Akhir November 2008 saya sudah sebagai instruktur untuk ngajar eceng gondok di kecamatan kami gitu loh. Itu awalnya seperti itu. Kemudian sama seperti saya harus hasil saya harus lebih baik dari contoh ini. Istri saya begitu. Kalau gini, setahun saya harus mengalahkan semuanya guru saya. Kira-kira bisa tercapai enggak ini? Kita masih belajar terus ingin mengalahkan gurunya kira-kira. Mungkin hasil produknya mungkin ya, tapi kayak gurunya mungkin kayak nggak mungkin ya. Tapi tidak ada yang nggak mungkin bagi istri saya. Kemudian 2007 pelatihan, 2008 kami pelatihan. Yang tahu asistennya siapa? Gurunya. Sampai sekarang tim produksi semuanya ini gurunya, ibu istri saya. Semua produksi yang ada ini dia timnya. Begitu ada pesanan, Mas, ini ada pesanan, speknya ini tinggi ini, lebar ini nih. Apa katanya dia? Siap Bu. 2 hari selesai Mas, nggak pakai lama. Siap. Nah, itu sekarang gurunya dulu seperti itu. Sekarang jadi asistennya seperti itu. Dan tim produksinya seperti itu. Kemudian tahun
tahun 2008 2009 kami dipanggil, mungkin kenal Pak Iksan ya, Iksan yang dulu dinas pendidikan, sekarang di asisten ya. Akhirnya saya dipanggil untuk melatih eceng gondok di seluruh Surabaya. Saya melatih dari kecamatan-kecamatan, dari desa ke dari kelurahan ke Surabaya tahun 2010 2011. Kemudian dari Dinas Provinsi Jawa Timur saya mengajar keliling seluruh Jawa Timur, mulai Magetan sampai Madura sampai Banyuwangi, Jember, Probolinggo, semuanya Jawa Timur seperti itu. Artinya liku-liku dari awal itu step by step seperti itu. Jadi semuanya kesulitan itu kami lalui berdua, sehingga kenapa sih produknya sekarang kok banyak? Iya. Karena tiap bulan sekali, minimal 1 bulan sekali, itu kami ingin menciptakan inovasi baru dari eceng gondok, sehingga yang diajarkan itu adalah tas kecil seperti itu sekarang jadi segini banyaknya, karena kami berinovasi, sehingga banyaknya seperti ini. Kadang-kadang orang bilang, loh, bahan alam kan banyak, kenapa sih harus milih eceng gondok, kan begitu loh. Kenapa harus eceng gondok? Pada bahan-bahan yang lain itu banyak. Pertama, eceng gondok itu sampai sekarang bahannya relatif ya agak murah ya. Kemudian tempatnya dekat ya, saya ngambil sampai segitu banyak di belakang waduk ini. Kemudian suatu saat dibutuhkan banyak, bahan itu senantiasa ada, Mbak. Apa artinya banyak kemudian tempatnya dekat tapi harganya selangit, kita kan bingung juga. Iya. Harganya murah, terjangkau, kemudian barangnya banyak, tapi gue di Tangerang sana kan ya repot juga, ya repot juga gitu loh. Kemudian harganya murah, kemudian tempatnya nggak harganya murah, tempatnya juga dekat, tapi kadang-kadang barang itu kadang-kadang sulit dicari, itu kan susah juga. Makanya kemarin itu saat UN Habitat itu saya 1-2 minggu, saya perlu 1 ton eceng gondok itu bisa terpenuhi. Kenapa? Bahannya senantiasa ada, tempatnya dekat, harganya juga terjangkau, sehingga kami bisa mengembangkan eceng gondok ini. Gitu. Awal pembuatan ini butuh modal berapa Pak untuk mengumpulkan bahan-bahan? Sampai saya bisa menyekolahkan 3 anak saya sampai mahasiswa semuanya ya. Ya mungkin mobil barusan mobil saya jual 1, saya semuanya. Itu modal saya banyak, Mbak. 20.000 rupiah sampai hari ini. Modal saya hanya 20.000. Saat 20.000 dulu itu 1 kilo itu masih 1.000. Lah sak bongkok itu 20 kilo itu kan sudah banyak, jadi banyak pisan. Lah makanya saat tadi itu bahannya relatif murah, barangnya juga dekat juga, tempatnya dekat juga, setiap saat barang itu ada. 20.000 itu sudah banyak, Mbak. Dulu 1 kilo masih 1.000. Sekarang aja 1 kilo 10.000, 11.000. Dulu cuma 1.000. Tahun sekitar 2007-2008 itu cuma 1.000, Mbak. Makanya saya milih eceng gondok itu, gitu loh, sampai sekarang. Lalu kalau untuk mekanisme pembuatannya, Pak? Ya, mekanisme pembuatan ya sama aja, Mbak. Tergantung kadang kayak spek-speknya itu semuanya mekanisme itu sama, cuma semua barang yang dari eceng gondok ini harus dengan cetakan, nggak bisa nggak pakai cetakan, Mbak. Dan cetakan itu barang itu dibuat mengikuti cetakan yang ada. Kalau topi itu bubutan kayu bulat itu kemudian jadi ya seperti itu. Kemudian tas itu kayu kotak itu anunya juga kotak gitu. Kalau tas seperti itu cetakannya juga sama seperti ini. Nah, kalau sudah selesai tinggal ngambil aja. Nah, iya. Ada bentuk ukurannya berarti, Pak? Iya, tergantung ukurannya. Kalau bulat nanti cetakannya seperti ini juga bulat. Oh gitu. Kalau oval juga oval lah. Kayak gini nih. Nah, kalau ini cetakannya juga sama seperti ini. Dia hanya melingkar mengikuti cetakan yang ada, jadinya seperti ini. Nah, semuanya ini ikuti cetakan semuanya. Nah, kalau turun saji, ya cetakannya juga sama seperti ini, gitu loh. Hanya dari sini dia hanya melingkar ini sampai mengikuti cetakan yang ada, sehingga bentuknya sama persis dengan ini, gitu loh.
walaupun sekecil apapun itu pakai cetakan, nggak bisa hanya gondok itu nggak ada cetakannya. Karena apa yang diikuti kalau nggak ada cetakannya? Itu seperti itu. Jadi pembuatannya juga di sini. Pembuatannya kami ini pemberdayaan, Mbak. Kami memberdayakan banyak orang. Ngerjakannya di rumah masing-masing. Oh gitu. Iya, kalau finishingnya mungkin di tempat kami. Makanya satu tas kadang-kadang seperti ini, Mbak. Ini nah, ini sama dengan ini, ya, persis. Iya. Nah, satu tas ini keterlibatannya 8 orang bergantian. 8 orang yang kerjakan ini. Satu tas ini 8 orang. Pertama yang ambil eceng gondok seperti itu. Satu. Yang kedua yang anyam seperti ini. Yang ketiga sebelum dipola, yang mola ini sendiri. Kemudian yang nyulam ini sendiri. Kemudian yang motongi busa sama kain jadi dalamnya tas ini sendiri. Motong handle, masang ini sendiri. Ini yang ke-6. Yang ke-7 dondong ini sendiri. Yang ke-8 melamin ini sendiri. Yang cari eceng gondok itu 100% orang saya nggak bisa nganyam. Yang nganyam dia juga nggak bisa mola. Yang bisa mola juga nggak bisa nyulam. Yang nyulam belum tentu bisa jahit, kan gitu. Jadi orang mempunyai keahlian masing-masing. Nggak bisa satu tas ini satu orang nggak bisa. Karena keahliannya masing-masing. Iya. Makanya kenapa sih kok pengrajinannya gondok kok sulit untuk berkembang? Karena apa? Harus mempunyai banyak pengetahuan tentang ilmu eceng gondok itu sendiri. Dia harus tahu ini type by stepnya, proses-prosesnya itu banyak, sehingga kadang-kadang orang itu oke lah kalau sudah bisa buat tas, nanti masalahnya gimana ya, desainnya bagaimana ya, terus ini banyak ini gitu, sehingga banyak orang yang tidak begitu itu bikin dijual nggak seberapa laku, dia sudah alih profesi untuk produk yang lain. Mungkin banyak yang pindah ke kuliner biasanya, kan lebih mudah kuliner itu. Mungkin Tahu Bapak dan Ibu untuk mencari strategi untuk memasarkan produk ini seperti apa kira-kira? Strategi kami memang kami sudah awal kan, mulai tahun 2008 2009 kami sudah dikenal, terutama di Indonesia dan luar negeri ya. Kemarin juga kami pameran di Seoul, Korea juga ya, sehingga nama kami sudah di mana-mana, sehingga kalau orang butuh tinggal telepon, tinggal buka Instagram, tinggal buka IG, mereka juga tinggal pesan aja, karena memang link-link kami sudah banyak. Kemudian ada beberapa juga kami juga kerjasama dengan Gramedia juga. Ada sebenarnya kami dikasih 6 Gramedia di Surabaya ini, cuma saya ambil 2, yang lainnya tak kasihkan teman-teman yang se-UKM tapi beda produk gitu kan, semuanya nggak mungkin saya ambil sendiri. Kami juga banyak binaan-binaan untuk UKM-UKM pemula-pemula, kami ngajari bagaimana mereka itu untuk bisa berwirausaha, sehingga walaupun saya dikasih ini nggak akan kami pakai sendiri. Iya, kami dikasih 6 untuk Gramedia, saya ambil Basir Rahmat dan Manyar. Coba semuanya itu berdampak, Mbak. Tidak ada yang tidak berdampak. Contoh, kalau di sini berarti tidak pandemi, rumah ini nggak sepi orang, Mbak. Baik dari dalam negeri, luar negeri, ini mesti kesini semuanya. Dulu sebelum pandemi itu Master Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, ya ke rumah ini. Gitu. Iya, terus tamu-tamu dari Belanda, dari mana juga ke sini. Kepolisian Jepang juga di sini. Apalagi namanya kalau di Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, dinas-dinas yang terkait di mana-mana sampai Danau Toba macam-macam ya ke sini semuanya. Lampung ya. Mahasiswa dari Lampung ini ke sini semuanya. Istilahnya studi banding atau apa gitu. Dan biasanya saya juga dari mana ya ini? Ini juga penghargaan ini berkali-kali nih, dari mana ini? Taspen ya, itu sudah 5 kali saya.
Misalnya kalau teman-teman dari Taspen itu mau masa pensiun ya, menghadapi masa pensiun. Nanti setelah pensiun saya ngapain sih di rumah? Nah, Iya, itu dia ke sini. Ya, di sini kemudian saya bukakan wawasan untuk berwirausaha. Nah, artinya wirausaha tidak harus wirausaha seperti yang saya geluti, tidak. Tapi saya membuka secara umum, bisa itu kuliner, bisa itu fashion, bisa itu yang lain. Cuma saya ngasih pandangan-pandangan bagaimana cara berusaha, memulai usaha. Kalau sudah usaha jalan, bagaimana pemasarannya. Kalau sudah pemasarannya lancar, terus ada pesaing-pesaing yang produk itu bagaimana menghadapi persaingan-persaingan itu, saya kasih semuanya, trik-triknya seperti itu. Sehingga mereka senang. Kalau sudah 5 kali itu orang Tasman ke sini. Waktu kalau dari Papua itu sudah sekitar 4 kali orang Papua ke sini. Dia belajar, di samping belajar bagaimana nganyam, yang kedua bagaimana sih cara-cara menjalankan usaha itu bagaimana gitu. Itu saya kasihkan semuanya gitu. Kalau Seperti itu. mohon maaf. Ya, kalau saya itu kadang-kadang nggak bisa, Mbak. Saya prediksi dengan kalau kita kan 1 ditambah 1 2 ya. Bagi Allah 1 ditambah 1 bisa jadi 100, Mbak. Ya, makanya kadang-kadang saya itu semua usaha ya, bukannya kita tidak di manajemen, tidak, tapi semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Makanya rezeki saya itu rezeki pas-pasan, Mbak. Ngerti artinya? Iya. Artinya rezeki pas-pasan itu pas butuh, alhamdulillah kali pas ada gitu loh. Kemarin juga waktu tahun 2016 itu anak saya kecelakaan itu, hampir saya jual mobil saya yang satunya itu untuk dia. Ternyata alhamdulillah nggak terjual. Karena apa? Saya dapat rezeki yang lain. Ya Pak. Saat juga Habitat itu saya di sini gurunya berapa nih kan? Sekitar 7.000 tas ini. Seperti ini. Iya, 7.000 tas ini kalau satu tas ini 200 kan sudah M400. Dan itu kan nggak hanya itu. Beberapa bulan order lagi 300, 400, 500, nggak terhitung, Mbak. Iya. Dan nasib saya banyak kayak gitu. Kemudian ada apa gitu dari rezeki ini, dari ini gitu. Yang penting apalagi dalam situasi yang pandemi atau pandemi ya. Kalau pandemi yang direncanakan, Iya. ya nggak tahu lah, Allah alam seperti itu. Kalau kami hitung rasanya kok ya nggak mungkin kami bisa meneruskan kehidupan seperti ini. Tapi bagi Allah semuanya yang penting. Kemarin itu saya Untuk sesi wawancara ini saya akhiri. Jadi mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Untuk jawaban yang tadi sudah Bapak serahkan kami, saya izin untuk mengambil untuk dokumentasi wawancara. Terima kasih banyak ya Pak Ya, atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Iya.